Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran disertai dengan pembahasan tajwid. Kali ini kita belajar di surah Al-Anbiya. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba di sini ada qaf yang sukun. Ini kita pantulkan atau kita qalqalahkan karena berada di tengah ayat atau di tengah kalimat, maka dia itu disebut qalqalah sugro. Sugro artinya kecil. Kemudian di sini ada bacaan gunnah. Nun yang bertasydid bentukan dari ini. Ada lam, kemudian yang asalnya ini adalah lam ta'rif bertemu dengan nun sehingga dia diidghamkan ke nun. Idgham artinya masuk ke huruf nun sehingga menjadilah nun tersebut bertasydid atau bersyiddah. Maka bacaannya disebut gunnah. Cara membacanya didengungkan, ditahan. Linnasi hisabuhum wahum, hisabuhum. Mim mati bertemu dengan wawu, kita sebut dengan idhar syafawi. Disebut idhar karena harus jelas dan terang. Syafawi artinya bibir. Maksudnya adalah mim mati ini makhrajnya ada di bibir. Oleh karena itu mulut kita dalam bahasa Jawa itu hendaknya mingkem. Hisabuhum wahum fi, dan tidak berdengung. Sama juga dengan sukun mim bertemu dengan fa. Ini sama idhar syafawi. Tetapi tidak boleh terlalu ditekan. Contoh, hisabuhum wahum fi. Nah, itu bisa merubah sifat aslinya. Sifat asli dari mim itu adalah tawasud, yang artinya tengah-tengah atau sedang. Tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu dilepaskan. Hisabuhum wahum fi, wahum fi, bukan wahum fi tapi wahum fi. Jadi bersifat alami atau natural. Wahum fi, tidak ditekan karena sifatnya itu tawasud. Ghaflatin mu'ridun. Ghaflatin mu'ridun, ada tanwin bertemu dengan mim yang kita sebut dengan idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, bi gunnah artinya dengan dengung. Tanwin ini suaranya masuk ke mim sehingga timbullah tasydid mim. Karena ada tasydid di dalam huruf mim maka dibaca gunnah, maka disebut idgham bi gunnah.
Maka caranya dipanjangkan atau kita dengungkan. Ghaflatim mu'ridun. Mu'ridun kita panjangkan boleh sampai 3 alif. Ini dinamakan mad arid lisukun. Mad arid lisukun artinya mad yang terbentuk dari mad tabi'i bertemu dengan huruf dan huruf tersebut huruf hidup, tetapi dia diwakafkan atau disukun. Mad arid lisukun, arid artinya menghadapi. Ada mad tabi'i yaitu du, ini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun, lisukun ya. Nun ini disukun karena dia itu berhenti. Maka cara membacanya mad arid lisukun tersebut boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Yang itu setara dengan 2 harokat atau 4 atau 6 harokat. Ghaflatim mu'ridun. Nah, itu panjangkan. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ma ya'tihim, di sini ada mim mati bertemu dengan mim yang kita sebut dengan idgham mimi. Mim apabila bertemu dengan mim maka didengungkan atau dipanjangkan. Ini merupakan bagian dari idgham mutamasilain karena hurufnya sama. Idgham mutamasilain mencakup semua huruf yang bertemu yang sama persis. Ba bertemu dengan ba, dal bertemu dengan dal, dan lain sebagainya. Itu disebut idgham mutamatsilain atau idgham misli. Tetapi khusus mim ini ada istilah yang khusus yaitu idgham mimi. Mimi artinya mim bertemu dengan mim. Maka dipanjangkan dan didengungkan. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim min dzikrin. Ini merupakan nun mati bertemu dengan zal yang kita sebut dengan ikhfa. Kalau lengkapnya ikhfa hakiki. Jumlah hurufnya ada 15 dan salah satunya adalah zal. Cara membacanya kita samarkan dal tersebut. Membaca nun sukun ini, ketika kita membacanya kita bersiap membaca zal. Itu caranya. Dan kita dengungkan, kita panjangkan. Min dzikrim mir rabbihim. Dzikrim min. Tanwin bertemu dengan mim kita sebut dengan idgham bi gunnah, yaitu suara dari tanwin ini masuk ke huruf mim dan bi gunnah atau dengan dengung. Mir rabbihim ini idgham juga. Idgham artinya masuk nun mati bertemu dengan ro, masuk ke huruf ro, tapi bedanya yaitu kalau ini bila gunnah. La artinya tidak. La gunnah artinya tidak berdengung. Bila gunnah artinya dengan tidak berdengung. Mir rabbihim tidak dipanjangkan, cukup ditasydidkan. Mir rabbihim muhdatsin. Nah, ini kita ketemu lagi dengan mim bertemu dengan mim yang tadi kita bahas, yang kita sebut dengan idgham mimi. Ini juga kita dengungkan atau kita panjangkan. Muhdatsin illa.
Tanwin bertemu dengan hamzah. Ini kita sebut hamzah meskipun tulisannya berbentuk alif. Karena meskipun tulisan berbentuk alif, apabila dia itu berharokat, maka kita sebut dengan huruf hamzah. Tanwin bertemu dengan hamzah, ini kita sebut dengan izhar. Lengkapnya adalah izhar halqi. Halqi artinya tenggorokan karena hamzah itu makhrajnya di tenggorokan. Kita baca jelas, terang, dan tidak berdengung, itu sifat izhar. Illa istama'uhu wa hum yal'abun. Wa hum yal'abun. Mim mati bertemu dengan ya, kita baca izhar syafawi. Kemudian yal'abun ini adalah mad arid lisukun. Yang kita panjangkan boleh 1, 2, atau 3 alif. Mad artinya panjang, arid artinya menghadapi, lisukun menghadapi huruf yang disukun. Dalam hal ini nun, yang aslinya nun itu berharokat hidup atau fathah, tetapi karena diwakafkan, diberhentikan, maka dia itu disukun. Maka kalau ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun, disebut mad arid lisukun. Terima kasih. Kita lanjutkan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.